Ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang artinya lingkungan dan logos yang artinya ilmu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekologi adalah ilmu tentang hubungan atau relasi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Lalu, apakah perbedaan ekologi dengan lingkungan? Nah, jadi perbedaan ekologi dengan lingkungan adalah adanya misi untuk mencari pengetahuan yang arif, tepat, baru dan menyeluruh tentang alam sekitar dan dampak perlakuan manusia terhadap alam. Adanya misi tersebut untuk menimbulkan kesadaran, penghargaan, tanggung jawab, dan keberpihakan terhadap manusia dan lingkungan hidup secara menyeluruh. Ekologi pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga tinggi negara maupun antar pemerintah, vertikal horizontal, dan dengan masyarakatnya. Adapun bentuk-bentuk ekosistem, yang pertama ekosistem alamiah berupa hutan-hutan, lautan luas, dan daerah kutub. Yang kedua, ekosistem buatan yang berupa perkebunan, gedung-gedung, danau buatan, dan lain-lain. Asas-asas dasar ekologi. Yang pertama ada asas interdependensi. Asas ini merupakan ketergantungan antara satu aspek dengan aspek lainnya. Yang kedua, asas perubahan. Asas ini berbunyi bahwa segala sesuatu akan mengalami perubahan atau lingkungan dinamis. Yang terakhir yaitu asas evolusi, yang berbunyi bahwa segala sesuatu perubahan terjadi secara bertahap dan terdapat proses-proses yang mendahuluinya. Ada dua macam ekosistem atau lingkungan dalam pemerintahan. Yang pertama yaitu lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah lingkungan alam bersama tumbuhan dan hewan yang ada di suatu wilayah negara, termasuk manusia sebagai salah satu faktor yang selalu berproses dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu lingkungan sosial atau geografis. Lingkungan ini dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia. Lalu, apakah pengaruh ekologi terhadap perwujudan good governance? Pengaruh yang pertama yaitu pengaruh lingkungan fisik. Pengaruh lingkungan fisik terdiri dari pertama lingkungan geografis. Pengaruh kondisi geografis terhadap perwujudan good governance dapat dilihat dari letak geografis Indonesia yang sangat strategis, serta membentuk Indonesia sebagai salah satu negara potensial di dunia. Pengaruh lingkungan fisik yang kedua yaitu sumber daya dan kekayaan alam. Pengaruh keadaan sumber daya alam terhadap perwujudan good governance nampak pada usaha untuk memanfaatkan sumber-sumber alam bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pengaruh lingkungan fisik yang ketiga yaitu penduduk. Pengaruh penduduk terhadap perwujudan good governance dapat dilihat dari jumlah penduduknya. Menurut Adam Smith, jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Pengaruh yang kedua yaitu lingkungan sosial. Pengaruh lingkungan sosial terdiri dari pertama ideologi. Dengan Pancasila yang menjadi ideologi yang dianut dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia, maka seluruh aktivitas pemerintahan yang berlaku bertumpu pada Pancasila yang menjadi dasar negara. Pengaruh lingkungan sosial yang kedua yaitu politik. Sistem politik yang dianut oleh suatu negara sangat berpengaruh terhadap perwujudan good governance. Di Indonesia sendiri menganut sistem kepartaian dengan multipartai. Kehadiran partai-partai yang semakin banyak saat ini tentu mengambil pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan pemerintahan yang ada. Pengaruh lingkungan sosial yang ketiga yaitu sosial budaya. Sosial budaya juga termasuk lingkungan sosial pemerintahan yang memberikan impact terhadap perwujudan good governance. Kondisi budaya suatu negara akan nampak dari corak pemerintahannya. Misalnya di Indonesia dengan sosial budaya yang multikultural akibat dari kondisi geografis yang terpisah-pisah dalam bentuk kepulauan sangat berpengaruh pada bentuk negara, yaitu negara kesatuan.
Kemudian dengan masyarakat yang plural mengenai agama, semuanya sangat berpengaruh pada iklim pemerintahannya yang menjunjung tinggi toleransi yang kemudian memunculkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pengaruh lingkungan sosial yang keempat yaitu ekonomi. Pengaruh ekonomi terhadap perwujudan good governance sangatlah besar karena ekonomi mempengaruhi suatu kebijakan pemerintah yang berusaha meningkatkan taraf ekonomi suatu negara. Perhatian pada kebijakan pemerintah mengenai taraf ekonomi suatu negara menyebabkan kehidupan ekologinya terlupakan. Pengaruh lingkungan sosial yang terakhir yaitu Hankam atau pertahanan dan keamanan. Bidang Hankam merupakan bidang yang memiliki pengaruh terhadap perwujudan good governance. Salah satu syarat suatu negara dapat dikatakan negara apabila memiliki wilayah. Hal ini kemudian tentu menjadi perhatian oleh pemerintah untuk memperkuat pertahanan dan keamanan untuk menjaga kedaulatan negaranya. Dengan kondisi ekologis yang terpisah-pisah pulau antar pulau oleh perairan, maka seharusnya kebijakan pemerintah terkait Hankam tersebut lebih mendapat perhatian lagi.